tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin terkenal di dunia. Ya, dia punya acara waktu dia ada sampai tahun berapa itu saudara ya, sangat-sangat istimewa ya di Amerika Serikat. Kalau saudara pernah lihat ya, di RCTI pernah diputar itu saudara ya berapa kali. Nah ini dia memiliki pendapatan bersih tahun 2008 itu mencapai 27 triliun rupiah saudara, pendapatan bersihnya tahun 2008 ya. Kalau 1 triliun itu 1.000 miliar saudara, pusing gitu ya saudara ya. Ya. Kalau 1 miliar itu 1.000 juta saudara, itu sendirilah itu ya. Ya Pak Berita ya. Jadi benar ini saudara ya. Jadi dia pendapatannya segini ya, dan menempatkan dirinya menjadi pesohor wanita ya, salah satu pesohor wanita yang paling kaya di dunia ini saudara. Ini rumahnya, wow, kayak istana saudara ya. Ini dia, dia orang kulit hitam ya, tapi saudara ini ya menjadi talk show nomor 1 saat itu ya, ditonton oleh 48 juta pemirsa setiap minggunya. Jadi setiap acara dia saudara itu yang menonton itu bisa sampai 48 juta orang ya. Disiarkan secara internasional di 126 negara. Indonesia ya, RCTI kalau nggak salah pernah ya memutarnya setiap ya, Metro ya, Metro TV ya, lupa ya. Nah, jadi ini saudara ya, dia pernah diputar di Metro TV saudara ya, setiap hari atau setiap minggu itu kalau ada di setiap minggu ya. Ya dia di Metro TV saudara ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu lah ya. Om suka nonton juga saudara ya, karena bagus ya, dia acaranya dari orang-orang yang memberi motivasi kepada kita gitu saudara ya. Tapi tahu gak saudara, dia memiliki masa lalu yang sangat kelam ya. Masa lalunya dia adalah seorang yang miskin dan menderita. Dia lahir dari keluarga miskin pada tahun 1954 tanggal 29 Januari. Orang tuanya karena bercerai saudara ya, jadi dia sewaktu kecil dititipkan sama mamanya sama ibunya tinggal di sebuah peternakan. Waktu 9 tahun dia mengalami pelecehan oleh sepupunya saudara. Jadi hidupnya semakin tidak terkendali. Umur 14 tahun ia hamil. Ini gelap sekali masa lalunya saudara ya. Nggak bagus masa lalu, gelap ya. Ia menjadi berubah, tapi saudara, Oprah remaja adalah seorang yang liar dan tidak dapat dikendalikan karena backgroundnya jelek. Dia menjadi liar dan tidak dapat dikendalikan. Tapi ia menjadi berubah ketika ibunya yang nggak sanggup lagi mengurus dirinya, lalu mengembalikan dia kepada ayahnya, kepada bapaknya. Ya, ayahnya adalah seorang tukang cukur rambut, tukang pangkas rambut saudara. Namun seorang yang sangat disiplin dan setia di gereja. Ini dia poinnya saudara ya. Orang tuanya walaupun dia seorang tukang pangkas, tapi seorang yang sangat memiliki disiplin dan setia di gereja. Amin saudara, perhatikan ya. Jadi ini karena dia walaupun dia miskin, dia hanya seorang pangkas rambut, tapi dia seorang yang setia ke gereja dan sangat disiplin. Ya, Oprah bernasar kepada Tuhan. Suatu malam dia bernasar kepada Tuhan agar dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan dalam kehidupan disiplin yang ayahnya lakukan untuk dirinya saudara ya. Jadi suatu malam dia berdoa karena ayah mungkin dia tadinya kan liar, semau-maunya hidupnya saudara. Nah, waktu dikembalikan kepada bapaknya nggak bisa lagi begitu ya. Pagi mesti bangun jam berapa gitu, doa pagi saudara ya. Tadinya dia nggak kerja apa-apa, cuci baju sendiri, cuci piring dan sebagainya ya. Jadi dididik dengan kedisiplinan ya. Dan dia berdoa suatu malam dia bernasar kepada Tuhan agar dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan dalam kehidupan disiplin yang ayahnya lakukan untuk dirinya. Dari hidup yang semau-maunya saudara, tiba-tiba sekarang dia ikut dengan bapaknya, maka bapaknya ngajarin dia hidup disiplin. Terasa berat bagi dia
Oke, dia nasar, tapi dia lihat ada satu hal yang baik di situ. Ya, dia nasar kepada Tuhan supaya sanggup dia menghadapi ini. Dia berjanji akan berubah dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Lalu dia pun berdoa, saudara, ya, supaya dia akan berubah dan menunjukkan siapa dirinya. Lalu dengan pertolongan Tuhan, Oprah pun berubah, saudara. Hidupnya menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi banyak orang. Ia pernah berkata kepada ayahnya suatu kali, kelak telapak tanganku akan diabadikan di samping deretan cetak telapak tangan bintang lain di luar teater Manus, Chinese, dan Hall. Itu menjadi kenyataan, saudara. Ya, ada satu tempat di Amerika Serikat itu orang-orang terkenal semua. Ya, kalau nggak salah itu di Los Angeles begitu, saudara, ya, kota entertain begitu. Di situ ya ada telapak kaki dan telapak tangan dari orang-orang. Nah, dia bilang sama bapak, suatu saat aku pun akan jadi orang terkenal. Dan betul, saudara. Ya, dia berdoa, ya, dia hanya hidupnya supaya menjadi berkat bagi keluarganya dan banyak orang. Keluar dari kegelapan dan menuju kepada terang kemuliaan. Artinya dari nol, dari zero menjadi to hero, ya, dari nol menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, semua itu karena apa, saudara? Karena penyerahannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun Tuhan dapat ubah ketika orang mau berserah kepada Tuhan, saudara. Karena Dialah yang sanggup, ya, mengubah. Dialah yang membuka, Dialah yang menutup. Alkitab tulis Dialah yang menaikkan, Dialah yang mendudukkan seorang raja, Dia juga yang menurunkan. Saudara, betul ada usaha kerja kita, tapi Tuhanlah yang menolong itu menjadikan kita berhasil atau tidak, saudara. Kita berusaha, kita berikhtiar, tapi tanpa pertolongan Tuhan, saudara, semuanya sia-sia. Ya, baru-baru ini saudara dikasih oleh Tuhan, saya punya saudara, saya punya keponakan, ya, waktu kemarin kami ke Jakarta, begitu luar biasanya usaha online itu jualan dengan TikTok, saudara. Ya, sangat untung. Ya, udah kalau shopping bisa bayar, dia enggak banyak kali omset dia, ya, dia kasih tahu, dia senang. Si Karen pun diajarin, saudara. 2 hari atau mungkin seminggu yang lalu, hari-hari ini TikTok nggak boleh jualan, saudara. Tiba-tiba aja nggak lagi boleh, saudara. Nggak ada yang tahu. Di TikTok lagi nggak boleh, saudara. Iklan boleh, ya. Untung dia masih ada di Shopee, ya, saudara. Tapi saudara dikasih, kita nggak tahu. Ya, saya juga nggak ngerti, saudara. Ya, gara-gara orang-orang di Tanah Abang, sebetulnya cuma 1.000 orang yang paling di Tanah Abang, saudara. Tapi yang jualan di TikTok itu dari Sabang sampai Merauke, mungkin puluhan ribu, lebih banyak, ya. Ya itulah, ya, saudara. Mungkin ada hal lain yang kita nggak tahu, ya. Tapi kita nggak tahu itu semua karena segala sesuatu bisa dibalikkan oleh Tuhan dengan sekejap mata, saudara. Ya, dengan sekejap mata. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang yang terus begitu naik. Enggak, suatu saat bisa Tuhan hentikan itu semua. Oleh sebab itu kita mesti rendah hati, tetap berserah kepada Tuhan. Jangan sombong kalau sudah berhasil. Amin, saudara. Ingat Tuhan, ingat itu, saudara. Ya, kalau Tuhan tinggi, ya, selesai. Ya, nggak ada. Ya, itu seperti itu TikTok, betul-betul, saudara. Saya dengar beritanya mungkin minggu kemarin, para protes orang Tanah Abang. 3 hari yang lalu sudah pemerintah tutup, saudara. Jokowi langsung bilang nggak boleh jualan di TikTok. Matang, saudara. Ya kan? Nggak bisa lagi, saudara. Ya, padahal banyak sekali orang yang jualan di situ dan banyak, bukan dikit, triliunan itu omsetnya setiap hari, saudara. Ya, bukan sedikit. Ya. Nah ini. Jadi habis gelap terbitlah terang. Tadi sudah kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin, saudara. Makanya lihat terus, pandang terus Yesus. Amin, saudara.
ya, gambarnya kita lihat, kita renungkan, ingat di kepala kita, oh wajah Tuhan. Ketika saudara sumpah, saudara kita menghadapi beban berat, ketika menghadapi tantangan, sakit, segala macam, saudara, mau ini gak merasa, lihat wajah Yesus. Pandang wajah dia, saudara. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Saudara, terangnya bercahaya di hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ketika kita pandang wajah Kristus, saudara, sepertinya gelap, sepertinya tertutup, tetapi ketika kita pandang wajah Tuhan, maka kita akan tahu, beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi pintar kita, saudara. Amin, saudara. Jadi ada jalan keluar. Ya, jangan udah banyak masalah, saudara. Pandangnya barangkali ini togel ada untung dibuka togel, saudara. Ya kan, kan? Udah terang nih, lihat lagi judi online, makin habis, saudara. Ya kan? Udah banyak masalah lagi, udahlah, enggak. Kita lihat wajah Kristus. Dari situ akan kita dapat terang. Apa itu namanya? Dilihat nih ya. Membuat terangnya bercahaya dalam hati supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Amin, saudara. Kalau berbicara tentang pengetahuan yang dari Tuhan, itu luar biasa, saudara. Profesor, doktor, kaburator lewat sama pengetahuan Tuhan. Walaupun kita bukan apa-apa, saudara, ada cara Tuhan. Ya, kalau di dalam Tuhan Yesus, saudara, yang berhasil hidupnya, saudara, boleh dia punya S1, S2, S3 dan sebagainya. Tapi yang mau perhatikan, saudara, yang cerdas rohaninya, yang Tuhan berkati. Saudara, ya, cerdas rohani. Kita perlu cerdas secara rohani, saudara. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Contohnya kan Om sering katakan, kalau Tuhan suruh memberi, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita cerdas rohani, kita kerjakan aja. Orang Tuhan yang suruh, nggak mungkin lah dia nggak modalin, saudara. Gitu aja lah pikir bodohnya, saudara. Kan cuma kan kita kadang-kadang nggak yakin, nggak ada iman kita, saudara. Itu firman Tuhan yang bilang, berilah maka kamu akan diberi. Bukan Tuhan bilang, aku akan beri maka berilah. Nggak gitu firman Tuhannya. Firman Tuhan itu gitu kan, saudara. Berilah maka kamu akan aku beri. Yesus bilang gitu. Dia nggak bilang aku beri kamu maka kamu beri ya semua orang. Nggak gitu, saudara. Beri dulu. Disuruhnya kita beri dulu. Itu kan diuji iman kita, saudara. Cuma 100 cuma 10 ribunya disuruh beri lagi, saudara. Tapi kalau kita mau, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ya, kemarin kita telah berbicara tentang bagaimana karunia-karunia, saudara. Ada karunia memimpin, saudara. Ada karunia membuat. Ada berapa karunia itu? 8 atau 9, saudara. Ya, salah satunya adalah karunia memberi, saudara. Ya, saya lihat beberapa orang yang punya karunia memberi, saudara, ya. Kayak jemaatnya Pendeta Sintong, dia punya karunia memberi. Terus adik saya satu, saudara. Siapa lagi ya, Maya? Bu Siani Par lagi, saudara, ya, satu jemaatan Nyumbala. Luar biasa orang yang punya karunia memberi, saudara. Ya, jemaatnya Sintong, ya, di Pak Sinaga itu yang punya perumahan Rori, ya. Banyaklah kalau daerah dari Sedang dia punya, saudara. Tadi nggak ada apa-apa, saudara, waktu dia di Bogor ke sini. Ya, saudara, nggak ada apa-apanya, saudara. Sekarang Sintong aja dibeliin mobil Fortuner sama dia, gila, saudara. Benar-benar. Ya, saya ingat, saudara, saya kalau ketemu dia, bukan ini, saudara, ya, dia orang kebanjiran, dia nggak kenal aja. Saya lihat dia lagi nongol di situ, lagi bagi-bagi beras waktu banjir di Pelamboyan itu, saudara. Iya kan? Iya. Dia ngeliat sama Tuhan, dia siapa biar saya tahu itu orang itu, saudara. Ini dimodalin sama Tuhan, saudara. Ya. Ada lagi urusan ini para saudara di Tanjung Balai Jemaat. Begitu juga, saudara. Nggak ada apa-apanya.
Tapi karena dia karunia memberinya, dia jalankan, saudara. Ya Tuhan modalin gitu. Ya, adik saya juga begitu, saudara. Ya, dia nggak ada apa-apa, tapi dia bisa kasih 5.000 orang. Oh gila, betul-betul saya lihat, saudara. Dibuat nggak bisa dikasih sama dia. Ya dimodalin dia sama anggota DPR, saudara, dikasih itu. Ya Tuhan yang suruh anggota DPR itu. Amin. Saudara, saya belum ada loh karunia memberi itu, saudara. Yang saya suka juga memberi, tapi karunia itu sepertinya kalau saudara punya, gak usah takut, kerjain, saudara. Ya, maksimalkan, kerjakan, saudara. Ya, gak usah takut, saudara, berdoa. Kalau Tuhan beri itu, kerjakan, saudara. Ya, wow, mau dimodalkan nggak kira-kira sama Tuhan, saudara. Ya jadi itu. Ya jadi pengetahuan kita akan paham. Ya, kita akan paham. Kita punya hikmat, pengetahuan tentang kepunyaan Tuhan. Ini dari situ, maka kepandaian kita, hikmat kita akan bertambah. Nah, apa yang ada banyak hal yang bisa membuat dunia dan hidup ini tiba-tiba serasa gelap gulita bagi kita, saudara. Ya, ada banyak hal yang membuat dunia dan hidup ini tiba-tiba serasa gelap gulita bagi kita. Dalam hal apa saja? Kehilangan kekasih, ya kan? Wow, ya. Lagi enak-enaknya pacaran, ya. Lagi enaknya cita-citaan, diputusin, ya. Di PHP dan sebagainya, yang pacaran kalau pemuda, saudara. Kalau kita yang berkeluarga janganlah sampai ditinggalkan, ya, saudara. Ya. Tapi bisa kehilangan kekasih ini. Kan bisa juga kalau suami istri tinggal dipanggil Tuhan, kan bisa, ya kan, saudara. Ya, kalau bisa aja seperti itu, ya. Jadi bisa ini yang bisa serasa hidup ini tiba-tiba serasa gelap gulita bagi kita. Ketika apa? Ketika kehilangan kekasih. Dipecat dari pekerjaan, saudara, ya. Ya, ada beberapa orang yang hari-hari ini, saudara, kehilangan pekerjaannya, nggak datang si Bita, ya. Kalau dia dengarkan firman Tuhan ini, ya, dipecat dari pekerjaan, saudara, ya, gagal ujian, mau masuk ujian pegawai negeri, ujian masuk perguruan tinggi, ya. Sedih juga, saudara, ya kan? Tapi janganlah sampai gelap semuanya, saudara, ya. Jadi bisa ujian akhir, pokoknya namanya ujian bikin SIM, ya. Saudara, enggak lah ujian bikin SIM cuma sebenarnya, saudara. Oh, pernah kau cerita, saudara, waktu di Tanjung Balai ujian bikin SIM, saudara, ya kan? Om ujian disuruh ujian tertulis dulu, saudara. Om dia om ikutin aja, ingin tahu, saudara, ya. Itu soalnya nggak masuk di akal, nggak mungkin orang lulus, ya. Jadi nggak dapat lah om nilainya, disuruh pulang, saudara. Dia bilang polisinya bilang, ya udah 2 minggu datang lagi, gitu. Minggu depan datang lagi, katanya 1 minggu. Om datang lagi, saudara. Om kamu nyogok, ya kan? Ujian lagi lah om, saudara, ya. Nggak lulus lagi, ya kan? 2 kali, dia pikir om mau nyogok kali kan, dia nungguin. Om nggak mau nyogok lagi, saudara. Ya udah balik lagi, soalnya nggak masuk akal, nggak mungkin orang lulus kan. Ada pokoknya yang memang disengajain itu, saudara. Yang kayak bikin itulah yang angka 85 itu kan yang dibuat-buat aja. Om lihat lagi, saudara. Oke, om bilang 3 kali, isi lagi, nggak lulus lagi. Ya, om sih tenang aja, biarin. Akhirnya dia putus asa, saudara, polisinya. Bukan om yang putus asa, saya putus asa. Udahlah Pak, gimana lah. Ya Pak, ya gimana saya bilang, nggak datang lagi, om bilang gitu, ya kan. Ya kan. Karena dekat, saudara. Kantor kalau di sini kan jauh, mungkin lain, ya. Karena nggak jauh dari Tanjung Balai, dari rumah gitu. Paling sekitar 30 kilo paling, saudara, ya. Dari Samsat. Ya udah, jadi dia yang tawarkan, saudara. Om nggak mau nyogok, dia yang tawarkan, saudara. Ya, kalau nggak salah bikin SIM itu lagi itu 350.000 kalau nggak salah, sama SIM mobil sama SIM motor 300.000. Saya nggak mau, nggak ada, saya bilang saya cuma bayar 300.000 aja, saudara, ya kan.
Ya mungkin dia karena dia tak juga gitu saudara ya, Pak Pendeta udah ya udah 300.000 kalau mau, saya bilang udah dikasih saudara. Akhirnya cuma foto aja jadinya, tapi bukan salah saya ya, dan seterusnya udah gitu ya. Kalau perpanjang kan nggak ada lagi, tinggal apa namanya bayar aja. Malah dia ya, di Medan lagi itu pun begitu saudara ya, saya tinggal apa namanya, tinggal saya kopi aja apa namanya, kalau sudah ada kan tinggal apa, kalau udah pernah bikin itu nggak perlu lagi ujian gitu saudara ya. Malah si Karen yang bikin mahal sekali saudara ya, tinggal saya pikir karena anak perempuan udahlah sebentar aja memang, tapi ya begitu saudara, dia bisa semuanya mengalami ujian itu, bisa gagal ujian apa, ujian ya segala macam, dan kadang-kadang itu mengecewakan dan pasti mengecewakan saudara. Jadi yang berikutnya adalah ditinggal mati oleh orang tua saudara ya, sedih juga ya. Saya ditinggal mati oleh orang tua, oleh mertua ya sedih saudara ya. Tapi janganlah semuanya ini membuat gelap hidup kita. Ini yang mengerikan lagi ya. Bisa dipenjara karena melakukan perbuatan yang tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dijauhkan Tuhan kita saudara. Tapi ya kita ya pokoknya dijauhkan Tuhan, tertangkap basah melakukan kejahatan lantas dipermalukan saudara. Ini ya dipermalukan saudara ya, dikucilkan dari persekutuan, divonis mengidap penyakit ya saudara, dikasih oleh Tuhan. Penyakit apa ya yang berbahaya, mungkin dijauhkan Tuhan sekali lagi ya, bisa cancer, bisa yang apa namanya ya, waktu dibilang ada jantung, ada gula, saudara baru-baru kaget juga gitu saudara ya. Tapi setelah itu tenang aja lah ya, boleh siap ya. Tapi baru-baru kita ini juga ya kan, ya memang wajar saudara kaget juga ya. Tapi dari itu waktu dibilang udah gula saudara ya, 15 tahun yang lalu ada bagusnya juga gitu saudara. Jadi sejak itu nggak mau lagi makan gula gitu. Coba kalau nggak tahu saudara, didiamkan saja kan berbahaya, makan gula terus ya makin bertambah jadinya ya. Tapi kadang-kadang kita tahu ada bagusnya ya, ada bagusnya. Apalagi nih saudara, tak memiliki uang untuk membayar pengobatan ya. Ini kan hal-hal seperti ini saudara ya. Ada orang sakit ya. Kemarin Om lihat di mana ya, ada seorang yang apa namanya, yang sakit, seorang apa di televisi, begitu sedih Om lihatnya saudara ya. Dia enggak apa namanya, BPJS pun nggak ada gitu saudara ya. Sakitnya yang penyakitnya yang jarang orang kena lah gitu ya, di Jawa itu saudara ya. Diberitakan ya adalah orang-orang yang bergerak jadinya menolong saudara. Tapi memang kalau sakit terus nggak ada apa biaya saudara untuk pengobatan, ini bisa apa namanya, bisa tiba-tiba terasa gelap gulita bagi hidup kita saudara ya. Hal-hal seperti ini apalagi, dan banyak lagi masalah lain kita nggak sebutkan satu-satu. Ini yang paling teratas ini seperti ini ya saudara. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat dunia dan hidup ini tiba-tiba serasa gelap gulita bagi kita. Perhatikan ya. Jadi ada banyak hal yang membuat hidup kita bisa menjadi gelap gulita ya, seperti kehilangan, dipecat, gagal ujian, ditinggal mati, dipenjara, tertangkap basah, melakukan kejahatan lantas dipermalukan, dikucilkan, ya, divonis mengidap penyakit, nggak punya uang untuk membayar pengobatan, banyak lagi masalah lain. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, masalah yang terjadi di dalam hidup kita tanpa disadari itu bisa membentuk kita ke dalam dua golongan manusia. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan, itu akan bisa membentuk kita menjadi dua golongan manusia. Yang pertama adalah manusia yang menyerah kepada masalah, udahlah, skeptis jadinya saudara, menyerah, ya, sudah menyerah gitu saudara, nggak bertindak apa-apa. Lalu yang kedua adalah dia yang berjuang menghadapi persoalan masalah itu saudara.
Ingat, Tuhan memberikan kita, diizinkan saudara untuk menghadapi masalah pencobaan sekalipun. Kalau kita ingat firman Tuhan, ya makanya kita harus sering dengar firman Tuhan, datang beribadah, supaya ingat terus bahwa Tuhan itu tidak akan melebihi kekuatan kita kalau Dia izinkan hal itu terjadi. Jadi ketika kita menyadari ini, seberat apapun tadi ya, yang ada berapa, ada mungkin 10 masalah yang mungkin kita hadapi saudara, tetapi ketika kita menyadari ini saudara, maka kita tahu kita akan diberikan kekuatan, karena kan Tuhan bilang gak melebihi kekuatan kita. Jadi jangan ada kata menyerah kepada masalah, tetapi biar kita orang yang berjuang menghadapi masalah itu. Amin saudara. Amin. Ya, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini, tapi jangan menyerah. Ya, tapi kita berjuang menghadapinya. Amin saudara. Amin. Ya, lalu apalagi? Jadi di mana kita menempatkan diri saat persoalan itu menghantam kehidupan kita, ya seperti kegelapan malam. Jadi di mana kita tempatkan, saudara, diri kita? Ya, keadaan kita saudara, ketika itu terjadi menimpa kehidupan kita saudara, ya seperti kegelapan malam, Tuhan habis gelap terbitlah terang. Ingat itu saudara. Di mana kita tempatkan? Apakah kita menyerah atau berjuang? Ya, lari atau menghadapi, bersungut-sungut atau berserah, menyalahkan orang lain atau introspeksi diri, tinggal terus dalam kegelapan atau menjadi terang? Di mana kita menempatkan diri kita? Saudara, menyerah atau berjuang? Ya udah takdir, nggak ada takdir anak Tuhan. Amin saudara. Nyerah nggak ada itu saudara. Ya, kalau saudara kita bilang dia ada takdir saudara. Kalau sudah begitu, ya Tuhan tetapkan, mau gimana pun dia tetap begitu. Anak Tuhan nggak ada begitu saudara. Ya, kita istimewa di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan yang sudah mati saja Tuhan saudara mestinya mati. Saya Kristia ya, 15 tahun ya, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan itu dikasih panjang lagi boleh Tuhan. Nggak ada takdir saudara. Yang ada adalah kita bekerja sama dengan Tuhan menentukan hari depan kita saudara. Ya, nggak ada saudara. Kita bisa mengubah saudara. Semua anak-anak Tuhan saudara, nggak ada. Nggak ada namanya nasib kayak gini, nggak ada saudara. Tapi kita nggak, makanya mesti berjuang, nggak boleh menyerah. Amin saudara. Ya, apapun yang kita hadapi, mungkin sakit, mungkin ekonomi saudara, jangan menyerah, berjuang saudara. Ya, ini Kota Limbaru kalau saya lihat ini bahkan istimewa saudara. Jalan ini, percaya saya saudara. Ya, ini istimewa nanti saudara. Jangan menyerah, tetapi berjuang saudara. Ya, jangan lari tapi hadapi, saudara. Lari itu pengecut saudara. Lari menghadapi saudara. Lari dari sini pindah ke sana. Di sana juga nanti ketemu. Ya kan? Lari dari Bethlehem pindah ke Moab saudara. Babak belur di Moab saudara. Suaminya meninggal, anaknya 2 meninggal. Untuk ada mantunya yang baik, saudara. Ya, untung Ruth setia kepada mertuanya Naomi saudara. Akhirnya Naomi tahu saudara. Saya yakin dan percaya pada gilirannya masih Naomi dikasih tahu sama Tuhan bahwa dari Ruth inilah akan lahir siapa saudara? Anak cucunya raja ya, dan raja-raja loh. Dari mulai Daud ya, sampai raja-raja sampai Yesus, saudara. Ya, jangan lari tapi hadapi, bersungut-sungut atau berserah, saudara. Nggak ketemu air, nggak ketemu makan daging, sumut-sumut. Ya, padahal sudah lihat bagaimana Tuhan memimpin mereka menyeberangi laut, Tuhan membelah laut, saudara. Ya, Tuhan kasih makan, Tuhan kasih air ya yang menyegarkan saudara, tapi tetap bersungut-sungut, saudara. Bersungut-sungut atau berserah, kita berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Apapun yang kita hadapi, jangan sekali-sekali saudara. Ya, kalau firman Tuhan dalam segala hal Ayub tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Bersungut-sungut itu, seandainya aku
Mesir, kalau Israel bilang, aku dapat bawang prei, dapat daging, makan ini, benar budak jadi Mesir, saudara. Iya kan? Bersungut-sungut lebih enak di Mesir gini-gini. Sakit hati Tuhan, saudara. Ya. Tapi kasih Tuhan itu memang luar biasa. Ya, saudara. Kepada Israel, kepada kita, kalau bahasa kerennya unconditional love, saudara. Kasih tanpa syarat. Saya kemarin belajar tentang Hosea, saudara ya. Saya baca kitab Hosea, nanti saya mau firmankan. Luar biasa itu. Ya, saya mengetahui bagaimana unconditional love dari Tuhan, saudara. Kasih tanpa syarat, saudara. Karena cinta tanpa syarat Tuhanlah yang menyelamatkan kita, saudara. Kalau dia pakai syarat, saudara dikasih oleh Tuhan, nggak selamat kita. Nah, kalau kita kan jujur aja, kita pacaran, kita suami istri, kita berkeluarga, waktu pacaran kan kita minta syaratnya. Begini, begitu, begini, ya kan? Saya juga jujur aja, saudara, ya kan? Kalau saya nggak bisa lah, saya mesti ngikutin semua. Ya, istri saya pun, saudara, nggak bisa kita suami istri. Itu ada syarat, tetapi kasih Tuhan kepada kita adalah unconditional. Kasih tanpa syarat, saudara. Ya, oleh sebab itu kita berserah. Amin, saudara. Apa yang kita hadapi, saudara? Daripada melawan Tuhan, berdosa kepada Tuhan, saudara menghujat Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih baik kita berserah. Amin. Ya, lebih baik kita berserah. Ya. Jadi apa? Di mana kita menempatkan diri kita ketika persoalan itu menghantam kehidupan kita? Menyerah, berjuang, lari menghadapi, suruh berserah, apalagi nyalain orang lain atau introspeksi diri. Gara-gara si beduk lah, habislah semuanya daganganku. Gara-gara si bedih lah, ya kan? Kalau enggak begininya, saudara. Ya, gara-gara si si poltak lah, ya kan? Gara-gara si ucok lah, habislah semuanya. Harusnya aku untungnya segini, malah jadi buntungnya habis semuanya. Gara-gara si ucok lah, kakiku jadi keseleo, nyalain orang, saudara. Itu kan kita, ya kan, saudara? Jangan. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kalaupun betul karena orang lain, tetapi kita introspeksi diri. Semuanya juga, ya walaupun betul gitu ya, tapi kan ada juga karena saya begini. Ya betul lah si Ucok, tapi kenapa kamu percaya sama Ucok? Kenapa serakah? Ucok bilang kan, ya kan, untung kalau dijual sama si Amir untungnya 200.000, ya kan? Kalau saudara udah tahu kalau jual sama si Yanti cuma 50.000 karena serakah, kasih lo kesebeduk dipikir 200.000, waktunya tipu si Ucok. Ya kan? Betul kan? Ya kan? Om pengalaman, saudara. Ya, jadi jangan nyalain orang lain, kan nggak bisa, saudara. Ya kan, biarlah 50.000 juga kalau udah yakin itu udah betul lah, karena kita udah tahu. Sama Sucok nggak tahu orangnya, saudara. Bisa juga ini surga, dibohongin sama dia, saudara. Ya, tapi memang orang itu gampang tertipu, itu orang serakah, saudara. Orang yang paling mudah ditipu itu orang yang serakah. Kalau kita nggak serakah, nggak bakalan bisa ditipu, saudara. Ingat itu firman Tuhan. Cinta uang itu kan serakah, saudara. Tapi kalau kita yang berserah kepada Tuhan, nggak bisa, nggak bisa. Ingat itu, saudara. Ya, kalau datangnya dari Tuhan, kalau Tuhan mau kasih banyak, kita tahu kok. Memang datang sendiri dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan, kita bekerja, kita berusaha, saudara. Tapi ketika kita sedang tidur, kalau Tuhan memberkati kita segunung, masih itu segunung, ya datang, saudara. Ada usaha kita, ada kerja kita, ya. Tapi kalau kita tidak melihat wajah Yesus, berpaling kepada yang lain, ya serahkan. Makanya introspeksi diri, ya. Jangan nyalain orang lain, introspeksi diri. Tinggal terus dalam kegelapan atau jadi terang. Tinggal, ya udah tanggung lah.
ya jahat ya sekalian lah, udah nggak ke gereja lagi, udah lah, mana nggak ada berkat dari segala macam, saudara menyerah, udahlah, jangan. Amin saudara, kita anak-anak terang. Berapa banyak yang kita dapatin dalam dunia ini, yang penting adalah bagaimana yang kita bawa kepada Tuhan, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Rasul Paulus katakan itu yang paling penting. Di dunia ini sementara, amin saudara. Ya jadi itu ya, tinggal terus dalam kegelapan atau jadi teranglah Tuhan. Ya, jadi kita tempatkan diri kita berjuang. Ya, kalau ada apapun itu kita hadapi saudara. Ya, berserah kepada Tuhan, jangan sungut-sungut. Ya, jangan nyalain Tuhan, tapi kita justru berserah hendak mulai dari Tuhan. Ya, jangan nyalain orang lain, introspeksi diri. Ya, terus jadi terang. Apapun itu saudara. Ya, kalau Pak Desi bilang ya masih petik-petik umbi pun, ya saudara kalau lagi nggak ada yang mesti dicari lagi, semuanya lagi Tuhan tutup dulu, ya udah saudara. Tapi kita tetap jadi terang, ya kan? Nggak ngejahatin orang, nggak nipu orang, saudara. Kan itu di belakang masih tumbuh, ubi masih bisa dimakan, saudara. Biarin aja saudara, kalau memang Tuhan izinkan seperti itu, nggak apa-apa. Nanti tiba Tuhan nggak terus firman Tuhan katakan, ya. Firman Tuhan katakan kesusahan orang benar itu banyak, tapi tidak akan dibiarkan terus menerus, ya. Dan kalau di dalam Amsal itu saudara, ya dibiarkan terus menerus. Apalagi ada banyak contoh dalam Alkitab yang Allah yang berikan bagi kita kehidupan anak-anak Tuhan saat menghadapi berbagai masalah. Ya, ada banyak contoh dalam Alkitab. Ada yang menyerah, ada juga yang terus berjuang, ada yang bersungut-sungut, ada juga yang berserah kepada Tuhan. Ya, yang bersungut-sungut Israel, saudara, yang menyerah, ada banyak yang menyerah, saudara. Ya, Rasul Paulus murid-murid menyerah ketika menghadapi persoalannya. Israel dia bersungut-sungut, saudara. Ada yang terus berjuang. Nah, di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 satu contoh. Ya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, dan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ya, nama Yabes itu artinya sakitan, saudara, ya, si malang, saudara. Ya, kalau kita punya anak, kita mau kasih nama anak kita yang bagus-bagus. Ya, Keren artinya sukacita, saudara. Sharon artinya Magdalena dari menara, saudara. Ya, Destina artinya bagus lah pasti artinya kan. Ya, si untung, saudara, si dapat, saudara, ya, si dapat. Banyak kali ya nama orang karo itu si dapat, dapat ya kan. Ya, dapat kan, ya kan. Si untung, saudara. Ini namanya si Yabes. Yabes itu artinya si sial, saudara. Ya kan, gimana saudara ini? Kita menulis, saudara, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, saudara. Waktu lahir Yabes, saudara, memang 2 ayat aja di Alkitab, saudara. Tapi dari situ kita bisa membayangkan bagaimana kenapa sang ibu ini memberikan dia nama Yabes. Pasti pada waktu lahir anak ini adalah problem, saudara. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, saudara, nama orang Jakarta pun ada yang namanya ribut, saudara. Ya, waktu lahir anak ini, suami istri ini bertengkar terus, saudara. Ya, hampir berpisah. Iya, namanya si ribut, saudara. Ya, nah ini si Yabes pun, saudara, dikasih oleh Tuhan. Waktu lahir anak ini, sang ibu ini sangat menderita, sangat susah. Ya, ini sangat masalahnya dia begitu berat, saudara. Ya, ini Alkitab menulis, saudara. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kalau bahasa Inggris Alkitab terjemahan aslinya itu kesakitan itu ya bisa diterjemahkan hal-hal yang buruk begitu, saudara.
Arti nama Yabes itu sakit, malang, sial, bukan suntuk. Kebalikan dari itulah saudara. Ya, coba saudara bayangkan seorang anak namanya seperti itu saudara. Ya, kalau dapat bagus kan, saudara. Untung bagus kan saudara. Keren suka tidak bagus. Ya, tapi kalau dipanggil, sial, apes, nggak beruntung. Coba anak itu saudara, gimana rasanya dari kecil sampai besar dipanggil begitu saudara? Saudara bisa renungkan nggak saudara? Dari kecil sampai besar dia dipanggil, Yabes itu artinya seperti itu. Ya, si malang, si sakit, sakit, diejek mungkin saudara, dibully dan bukan Yabes seperti dia sampai besar namanya, dia harus thankful namanya. Tapi ketika dia berdoa saudara, Yabes berseru kepada Tuhan Allah Israel katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Apa saudara? Ada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Coba ayat selanjutnya deh, coba baca. Masih ada kalau kita. Cuma itu aja saudara ya. Dan Allah mendengarkan saudara. Ya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah dunia ini, seolah-olah keliling ini mengutuk Yabes saudara. Tapi ketika Tuhan dia berdoa kepada Tuhan saudara, Tuhan bisa membalikkan itu saudara. Ya. Allah mengabulkan permintaannya itu saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, tangan-Mu menyertaiku, melindungi aku pada malam, sehingga kesakitan tidak. Ini dia saudara. Ya, ini dia yang jadi beban dia dari kecil. Ya, sepertinya kutukan ini ada, tapi Tuhan menghancurkan itu semua. Coba tangan Tuhan, amin saudara. Apa yang saudara rasa hari-hari? Ya. Tangan Tuhan sanggup mengubah itu. Jadi apa yang Yabes perbuat saat dia merasa nasibnya sudah ditentukan seperti itu, dia berseru kepada Tuhan saudara. Maka berseru, yang paling penting adalah berseru kepada Tuhan. Ya, lalu apa yang Yabes minta kepada Tuhan? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan kabulkan nggak saudara? Kabulkan. Perluas daerahku. Kan firman Tuhan dan nih, ya. Allah mengabulkan permintaannya. Jadi dia berkati berlimpah-limpah nggak saudara? Firman Tuhan kabulkan. Perluas nggak? Perluas saudara. Ya, kiranya disertai Tuhan nggak? Disertai. Kalau Tuhan sertai luar biasa saudara. Lindungi dari malapetaka. Ya, dari kesakitan saudara. Ya. Jadi apa yang Yabes buat saat dia merasa nasibnya sudah ditentukan seperti itu, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berseru, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan itu semua. Amen. Jangan lari, saudara. Ya, jangan menyerah. Amin. Ya, berseru kepada Tuhan. Allah mengabulkan permohonan Yabes. Ya. Yabes lebih dimuliakan dalam ayat yang ke-9a dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Ya, jadi penderitaan Yabes di bawah Tuhan menjadi kegembiraan, kesusahan Yabes di bawah Tuhan menjadi kesukaan, kesengsaraan diubah Tuhan menjadi kemuliaan, duka cita Yabes diubah Tuhan menjadi sukacita, kegelapan diubah menjadi terang. Amin saudara. Kita lihat ketika dia berseru kepada Tuhan, bahkan dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain saudara. Kalau saudara-saudara yang lain mungkin dikasih tahu sama Tuhannya, si berkat saudara, si untung, si agung saudara. Ini mungkin saudara. Tapi si Yabes kurang, tidak beruntung si Yabes. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan saudara, kita lihat diubah dimuliakan daripada saudara-saudaranya lain. Justru saudara, apa yang dikatakan dunia Tuhan bisa balikkan. Jangan takut saudara. Apa kata dunia? Apa kata orang lain sekitar? Apa
Kalau kuasa kegelapan memang menduduh kita siang malam, saudara. Kamu nggak ada artinya, kamu nggak ada gunanya, kamu siapa sih malam? Oh, tapi Yabes katakan tidak, aku punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, dibarengi dengan kerja keras, penyerahan diri, saudara. Nggak ada nasib. Amin, saudara. Nggak ada. Ya. Yang ada adalah bagaimana Tuhan masa depan kita sungguh ada, Tuhan. Kalau Alkitab firman Tuhan katakan, saudara. Jadi anak-anak Tuhan, ya, jangan takut akan masa depan kita, saudara. Habis gelap, terbitlah terang. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terangnya juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bagi Tuhan tidak ada duka dan derita yang abadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Jadi dari apa yang kita baca, dari yang kita pelajari firman Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apa masalahmu hari-hari ini? Pasti Tuhan bisa selesaikan, saudara. Ya, bagi Allah tidak ada duka dan derita yang abadi, saudara. Kita kehilangan. Ya, mungkin saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin harta benda kita, saudara, nggak ada derita yang abadi. Tuhan hiburkan. Firman Tuhan katakan Dia mengubah kain kamu kita, ratapan kita menjadi tarian dan sukacita. Amin, saudara. Apalagi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia dapat kerjakan. Ya, untuk setiap hal positif pasti ada hal-hal negatif pada awalnya. Ya, selalu ada. Ya, negatif itu pasti, saudara, ya, bisa kita alami. Tapi nggak selamanya seperti itu. Bila beban yang kita pikul berasa mustahil dipertahankan, jangan putus asa. Pandang kepada Tuhan, Dia memberikan pertolongan. Dia tahu apa yang kita perlukan, karena kita adalah anaknya. Dia tidak pernah gagal bila kita panggil namanya, cari terus wajahnya, dan tetap di samping kita. Pujilah Dia. Kita akan menang pada akhirnya. Amin, saudara. Ya, jadi apapun, ya, beban yang kita pikul sepertinya mustahil dipertahankan, jangan putus asa. Pandang kepada Tuhan, wajahnya, saudara. Dia pasti memberikan pertolongan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, karena kita adalah anaknya, saudara. Ya, Dia nggak pernah gagal. Karena kita anaknya, kita minta roti, tidak akan mungkin Dia kasih batu atau ular gitu, saudara. Ular kan ada nyanyian, nanti kita nyanyi, saudara. Ya, Dia nggak pernah gagal bila kita panggil namanya. Cari terus wajahnya, tetap di samping Dia, jangan putus asa, tetap setialah sama Tuhan, saudara. Ya, baik susah baik senang apapun yang kita alami, saudara, kita akan menang pada akhirnya. Setiap percobaan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan datang kepada kita adalah karena Tuhan itu mau menguji kita, dan melalui pencobaan itu membersihkan dan memurnikan kita seperti emas yang dimurnikan dengan api. Itu proses. Amin, saudara, ya. Kalau emas itu semakin murni, saudara, dibakar, ya, dia semakin murni itu semakin dibakar, kotorannya habis. Kalau emas nggak bisa habis, saudara. Kalau saudara bakar kayu, ya, dalam mungkin 100 derajat, 200 derajat, kemudian dia sudah jadi abu. Saudara bakar hal yang lain, ya, besi pun mungkin, saudara, ada benda-benda yang lain, saudara, dalam dunia. Tapi emas nggak bisa habis loh. Mau dibakar mau 1000 derajat, mau berapa derajat, malahan dia semakin murni. Saudara, itulah dia kelebihannya emas, ya. Ya, makanya dia yang di dunia yang patokan segala sesuatu itu emas, karena dia yang nggak bisa habis, saudara, ya. Dia malah semakin murni, ya, semakin dipanaskan, saudara, semakin diproses, bukannya habis. Itulah kita, saudara, anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Ya, semakin murni. Ya. Setiap cobaan dan penderitaan yang kita hadapi dan menangkap dalam Dia menyebabkan kita bertambah kuat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menguatkan orang lain yang mengenal kita, saudara, ya. Dengan ini kita membawa nama Tuhan, ya. Apapun yang kita hadapi, ketika kita sanggup menghadapinya, itu kesaksian bagi ini, ya.
Ini Susan Boyle, dia seorang peserta dari British Got Talent tahun 2009, saudara. Ya, dia dicemooh karena penampilan luarnya. Saya lihat ini saudara, ini suaranya bagus sekali ya. Saya pernah saksikan ini saudara, karena penampilan luarnya. Ini si Simon Cowell, ini juri yang paling sadis ya, dia tanya ya disambut dengan dicemooh sama semua yang hadir saudara. Ya, lagunya berjudul I Dream a Dream. Begitu ya. Ketika dia mulai nyanyi saudara, semua terkesima saudara. Ya, semua penonton, 3 juri ya, mereka terpukau oleh suara Susan tadi. Ternyata di balik penampilan luar yang buruk tersimpan suara yang luar biasa bening dan indah. Senyuman yang mencibir berganti menjadi mulut yang terbuka karena terperanjat saudara. Orang lihat dia sepertinya udah ya merendahkan gitu saudara. Ya, tapi ketika dia bernyanyi, ini dia saudara ya, orang mendengar suaranya begitu bagus ya. Saya mau saksikan, pernah lihat ini ya, tahun 2009 yang lalu. Ya, jadi pada waktu kita tiba di surga nanti, kita akan melihat ke belakang dan mengakui bahwa setiap penderitaan yang kita lalui itu sebetulnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita akan bersyukur untuk selamanya atas kebijaksanaan dan kasih sayang Tuhan kita. Kita akan lihat nanti di surga nanti saudara. Kalau kita bertahan, tetap setia saudara, bahwa itu adalah semua proses. Ya, kita akan lihat dan tahu bahwa setiap penderitaan yang kita lalui itu sebetulnya adalah untuk kebaikan kita. Amin saudara. Apa sih kita alami itu semuanya untuk kebaikan. Ya, penderitaan kita hanya sementara di dalam dunia. Tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kehidupan kekal di surga dengan Dia, di mana tidak ada lagi kesusahan dan penderitaan, air mata, saudara. Ya, dan kalau hidup kita di dunia ini hanya penuh dengan kelimpahan dan kemakmuran tanpa penderitaan, banyak orang yang tidak akan rindu untuk ke surga dan berusaha pergi ke sana. Ya kan, kalau udah semuanya senang aja dalam dunia ini, saudara, ya ini aja saudara ya, bisa orang ya udah kedagingan semua saudara. Karena sejarah gereja membuktikan ketika gereja teraniaya saudara, begitu luar biasa kuasa Tuhan. Ya, tetapi ketika gereja raja mulai menjadi orang Kristen saudara dengan politik, ya tahun 1000-an begitu, itu masa kegelapan gereja. Ya, sampai masa pembaruan saudara, ya sampai ada mulai lagi metodis saudara, lalu Spurgeon itu gereja ya saudara, lalu aliran Pentakosta dan sebagainya saudara, ada pembaruan ya, ketika orang-orang justru diizinkan oleh Tuhan menghadapi persoalan saudara, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Bukan kita mau menderita saudara ya, tapi lihat di sini banyak orang tidak akan rindu untuk ke surga dan berusaha pergi ke sana kalau memang terus tidak ada penderitaan saudara, nggak ada kesusahan, semuanya kena ingat, semuanya mudah saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya kita ingat Tuhan bahwa yang paling utama saudara adalah bersama Dia hidup selama-lamanya. Amin saudara. Ya, kita mau semua diberkati oleh Tuhan, betul. Tapi yang utama adalah hidup kekal bersama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi habis gelap terbitlah terang. Amin saudara. Ya, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian saudara. Apa yang kau alami ini? Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti.
hati. Naikin ada di mana deh? G. Di mana? G. G. Isi coba. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, hingga semua yang Tuhan beri. Tuhan usahakan. Tuhan tak akan memberi ulah beracun pada yang minta roti. Kesalahan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, hingga semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ulah beracun pada yang dihargai. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi ini berkata saudara, sama seperti firman Tuhan yang kita dengar, bahwa apa yang kita alami mungkin kita nggak ngerti saudara, tapi kita tahu firman Tuhan berkata itu tidak akan melebihi kekuatan kita saudara.
Imani saudara, Tuhan tidak akan memberi ular beracun kepada yang minta roh. Tanamkan di hati kita saudara. Pasti apapun itu saudara, tidak semua yang diberi kepada kita. Saya tidak tahu apa yang dialami hari-hari ini oleh kita semua saudara, tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita hari ini bahwa akan terbit terang dan bercahaya di dalam hidup. Mungkin hari-hari ini kau merasa kehidupan seperti dalam gelap, semuanya tidak membuahkan hasil yang baik. Tanamkan di hati, Tuhan tidak akan pernah memberi ular beracun kepada kita yang meminta. Apapun yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kita naikkan pujian ini dari awal saudara. Saya serahkan pada Guru Maha. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang kau lalui, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tuhan juga akan memberi. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roh. Satu hal tanamkan di Tuhan, tanamkan di hati, tidak semua yang Tuhan. Karena Tuhan sedang merintah hal ini. Sedang merintah suatu karya yang agung mulia, saatnya nanti kau lihat kembali kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan pada siang hari ini, menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kami tetap berharap berharap sungguh kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi terang bagi kami Tuhan, sebab apapun yang terjadi dalam dunia ini Engkau yang lebih mengetahuinya. Berikan kami kekuatan, kesanggupan menjalani hari-hari kami. Pegang tangan kami ya Tuhan, sebab rencana-Mu yang terindah yang jadi bagi kami. Jangan kami menjadi orang yang gampang putus asa, yang gampang menyerah, yang bersungguh-sungguh. Kami dalam segala perkara, kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami tanamkan firman-Mu di hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan bertumbuh subur, menghasilkan buah yang manis buat kemuliaan nama Tuhan. Semua kami yang datang pada saat siang hari ini diberkati oleh Engkau, jasmani dan rohani kami. Berkati hamba-Mu, pakai dia dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan